Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2, 3. Cerita dimulai, terlihat sebuah mobil yang baru sampai pada sebuah gedung yang sangat terkenal di kota itu. Tidak lama kemudian, Min Sung langsung keluar dari mobilnya dan perlahan memasuki gedung itu. Sambil berjalan, Min Sung bergumam, "Tidak terasa sudah 3 bulan sejak terakhir kali aku melihat bayi itu." Kemudian setelah Min Sung memasuki gedung itu, terlihat salah satu dari petugas yang ada di sana langsung mengenalinya sembari berkata, "Bukankah kau adalah wakil ketua Ghoul Reaper, seseorang yang aku lihat di dalam berita?" Mendengar perkataan petugas itu, Min Sung bergumam, "Dasar sialan, meskipun aku sudah menggunakan sebuah masker, namun tetap saja orang itu mengenaliku. Akan tetapi untuk menjaga citraku, aku harus bersikap baik kepadanya." Setelah membuka maskernya sambil tersenyum, Min Sung berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kau telah mengenaliku. Jadi aku mendoakan semoga hari-harimu akan selalu menyenangkan." Terlihat petugas itu langsung melambaikan tangannya sembari berkata, "Wahai sang penyelamat dunia Hunter, kami semua akan selalu mendukungmu karena kau adalah orang yang sangat baik." Melihat senyuman dan juga tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa kagum dari petugas itu, Min Sung bergumam, "Apa yang kau lakukan memanglah benar. Seharusnya memang seperti itulah cara semua orang untuk melihatku. Aku telah terlahir sebagai seorang putra dari wakil direktur sebuah perusahaan yang sangat besar di Korea ini. Dan juga ketika aku masih kecil, aku pun telah berhasil mendominasi dunia iklan. Di saat itu, di dalam dunia hiburan, aku telah dijuluki sebagai Pangeran Asia. Bahkan pamorku semakin tinggi setelah aku awaken menjadi salah satu hunter rank A. Aku pun berpikir kalau hidupku akan terus berada di atas langit tanpa adanya sebuah batasan. Namun semua itu telah hancur saat supirku yang mengatakan kalau dia telah menjadi hunter rank S. Dia adalah Lim Taegu, seorang supir yang selama ini melayaniku kemanapun aku pergi." Taegu berkata, "Karena aku sudah semakin tua, aku pun merasa kalau aku menjadi hunter, maka hal itu akan lebih menguntungkan. Jadi mulai dari sekarang aku akan berhenti untuk menjadi seorang supir." "Min Sung, apakah kau tahu kalau asosiasi telah menyarankan kepadaku untuk mendirikan sebuah guild? Jadi apakah kau ingin bergabung bersamaku dan menjadi anggotaku?" Mendengar perkataan Taegu, Min Sung bergumam, "Aku telah terbangkitkan menjadi hunter rank A, namun entah bagaimana caranya seorang supir bisa menjadi hunter rank S. Dan sejak saat itulah aku merasa kalau dunia telah terbalik menjauhiku. Dulunya aku selalu dipuja bagaikan dewa hiburan, dan sekarang semua orang yang memujaku tidak pernah lagi melihatku. Piramida yang aku bangun telah terbalik hanya dengan 1 kali bencana besar. Jadi aku berencana untuk mengembalikan sistem yang rusak ini kepada bentuk semulanya. Aku akan melakukannya, bahkan jika aku harus bergabung bersama para demon untuk bisa mewujudkannya." Setelah memasuki ruangan itu, Min Sung telah disambut oleh orang-orang yang tersenyum kepadanya. Lalu Min Sung berkata, "Dasar sialan, sebelum aku merobek mulut kalian, maka hapuslah senyuman busuk itu. Jadi di mana tuanmu saat ini? Katakan kepadanya kalau sang pemilik gedung ini telah datang untuk bertemu dengannya." Akan tetapi Min Sung langsung terdiam ketika ia melihat seorang bocah yang berdiri di hadapannya. Bocah itu berkata, "Apakah kau adalah Lee Min Sung? Jadi apa yang kau inginkan sehingga kau langsung datang ke tempat ini?" Melihat bocah itu, Min Sung berkata, "Apakah kau adalah seorang alien karena warna rambutmu yang berbeda dan juga tatapan mata yang kosong itu? 3 bulan yang lalu kau hanyalah seorang bayi yang selalu digendong, namun sekarang kau sudah tumbuh dengan begitu cepat. Apakah mungkin kalau magic powermu telah bertambah dengan seiring pertumbuhanmu?" Bocah itu berkata, "Seperti yang aku bilang di lain waktu, kalau ini bukanlah sebuah pertumbuhan, akan tetapi aku hanya merebut kembali kekuatanku. Untuk memecah sebuah masalah, betapa susahnya melewati sebuah dimensi untuk sampai ke dalam dunia ini, maka tubuh utama yang memiliki kekuatan masif itu telah membagi kekuatan dan juga kepribadiannya, lalu mengirimkan semua pecahan itu ke dalam dunia ini. Kemudian pecahan pertama yang telah tiba adalah pecahan yang paling lemah, yaitu wujudku sebagai bayi. Lalu pecahan yang kedua adalah bentuk tubuhku yang kau lihat saat ini.
Saat ini aku pun masih memiliki ingatannya, namun kepribadian yang aku miliki sangat berbeda dengan diriku yang dulu kau kenal. Saat mendengar Minsung yang mengatakan kalau situasinya sangatlah rumit, bocah itu kembali berkata, "Sederhananya, aku memintamu agar kau tidak bersikap ramah kepadaku karena saat ini aku sangatlah berbeda." Minsung berkata, "Aku sama sekali tidak peduli dengan kepribadian yang kau miliki saat ini. Namun, apakah kau masih ingat dengan janji yang telah kita buat?" Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Minsung kembali berkata, "Kau berjanji akan memberikanku sebuah ketenaran dan juga kekayaan. Namun yang paling penting bagiku saat ini adalah kematian bajingan itu, yaitu Lim Taigu." Bocah itu berkata, "Bukankah aku sudah pernah mengatakan kalau kau tidak usah khawatir dengan janji yang sudah kita buat? Bahkan aku pun sudah mengatakan kepadamu kalau kau tidak usah menggangguku terkecuali ada sesuatu yang sangat penting untuk kau sampaikan. Jadi katakanlah sekarang juga apa urusanmu." Minsung berkata, "Aku memiliki sebuah masalah dengan produksi serbuk bintang. Apakah kau tahu kalau Will Hyena yang telah menyuplai bahan bakar dan juga pabrik kami yang berada di dalam stasiun telah hancur. Jadi aku datang kepadamu hanya untuk menanyakan apakah kau memiliki serbuk bintang yang lainnya." Saat mendengar bocah itu yang bertanya apakah Minsung sudah mengetahui apa yang telah menyebabkan kehancuran pabrik itu, Minsung pun mengatakan kalau dia telah mendengar sebuah kabar bahwa yang menghancurkan Will Hyena adalah seseorang yang menggunakan topeng hitam. Bocah itu berkata, "Bukankah kau yang membangun sistem penyebaran serbuk bintang itu dengan meniru sebuah metode produksi kami? Bukankah kau juga mengatakan kalau sistem itu sama sekali tidak akan bisa dijebol?" Minsung pun berkata, "Jika kau terlalu mempermasalahkan hal yang kecil seperti itu, maka kau tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa." Dengan tatapan mata yang tajam, bocah itu berkata, "Kau adalah orang yang sangat ceroboh. Apakah ini adalah kesalahanku yang sebelumnya telah percaya kalau janji itu akan bisa menjadi sebuah solusi?" Mendengar perkataan bocah itu, Minsung pun langsung mengambil sebuah belati yang ia sembunyikan di balik celananya. Lalu dengan sangat cepat ia pun langsung meletakkan bilah belatinya tepat di leher bocah itu. Bahkan di saat itu Minsung telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Kemudian Minsung berkata, "Aku bukanlah seperti boneka yang bisa kau kendalikan dengan pikiranmu. Asal kau tahu jika aku mau, aku bisa membunuhmu sebelum kau memulihkan kekuatanmu karena aku adalah Hunter Rank A. Dengarkan aku baik-baik, aku bukanlah sebuah bidak yang bisa digunakan dengan sesuka hatimu. Jadi kau jangan berpikir kalau aku tidak bisa untuk membunuhmu." Dengan santainya bocah itu berkata, "Para manusia telah memberikan sebuah peringkat kepada Hunter hanya berdasarkan dengan kualitas mana yang mereka miliki. Jadi mereka mengira bahwa hal itu sudah menandakan kalau mereka adalah orang yang sangat kuat. Apakah kau tahu kalau hal itu adalah sebuah pemikiran yang sangat primitif?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memancarkan kekuatannya kepada semua orang yang berada di dalam gedung itu. Seketika itu juga seorang petugas yang berada pada lantai dasar yang sebelumnya bertemu dengan Minsung telah bergerak dengan sendirinya bagaikan orang yang gila. Bahkan di saat itu sebuah tanda yang berwarna kuning telah muncul di atas kepalanya yang menandakan kalau jiwanya dan juga pikirannya telah dikendalikan oleh bocah itu. Menyadari akan hal itu, Minsung berpikir, apa yang telah terjadi? Entah kenapa aku merasakan ada begitu banyak magic power yang melonjak dari berbagai macam arah. Dasar sialan, apakah bocah ini dengan sengaja telah mencuci otak semua orang yang ada di dalam gedung ini? Memang benar adanya, terlihat di dalam gedung itu ada ratusan orang yang telah dikendalikan oleh bocah itu. Bahkan di saat itu tatapan kosong mereka telah tertuju kepada Minsung meskipun mereka semua telah berada di tempat yang berbeda. Kemudian bocah itu berkata, "Alasan mengapa diriku yang sebelumnya telah menentukan kalau kau sangat dibutuhkan adalah hanya untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi saat ini aku telah memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Jadi apakah kau tahu kalau hubungan yang kita miliki ini akan dapat berubah kapanpun aku mau dan juga hal itu akan bergantung bagaimana kegunaanmu." Di saat itu semua orang yang berada di dalam gedung itu telah bergerak menuju Minsung. Bahkan di saat itu mereka semua telah bersiap dengan senjata mereka masing-masing untuk membunuh Minsung. Terlihat Minsung sangatlah gugup, wajahnya menjadi pucat dan juga berkeringat dingin. Ia berpikir kalau dia telah salah memilih lawan karena bocah itu telah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sambil tertawa Minsung berkata,
Sebenarnya yang aku lakukan hanyalah menguji potensimu untuk melihat apakah kau benar-benar bisa mengalahkan Hunter Rank S. Menanggapi ocehan Minsung, bocah itu berkata, "Karena kau masih berguna, maka aku tidak akan membunuhmu." Seketika itu juga semua orang yang berada di dalam gedung itu telah kembali seperti yang sebelumnya karena bocah itu telah melepaskan kekuatannya. Kemudian bocah itu meminta kepada anggotanya untuk memberikan sesuatu kepada Minsung. Ia berkata, itu adalah stimulan yang memiliki potensi 100 kali lipat lebih baik daripada serbuk bintang. Jadi jika kau mencairkan benda itu, maka kau akan bisa memproduksi serbuk bintang dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi benda itu sangat berbeda dengan serbuk bintang yang hanya bisa digunakan oleh para hunter yang bawah. Dan apabila kau menggunakan benda itu secara langsung, maka benda itu akan bekerja kepadamu meskipun kau adalah seorang hunter level atas. Jadi apakah kau ingin mencobanya? Mendengar itu, Minsung bergumam, mana mungkin aku mau menggunakan sesuatu yang bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya benda ini. Kemudian sambil berjalan meninggalkan tempat itu, Minsung berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kau telah memberikanku benda ini. Namun aku sangat berharap kalau kau akan menepati janjimu itu." Lalu Minsung berpikir, sepertinya aku telah melepaskan seekor monster yang sangat mengerikan di dalam dunia. Akan tetapi bagiku hal itu sama sekali tidaklah penting. Setelah kepergian Minsung, bocah itu berkata, "Saat ini aku bisa merasakan kalau kepingan yang lainnya sebentar lagi akan datang. Dan apabila kepingan kekuatanku telah menyatu, maka aku tidak perlu lagi untuk bersembunyi seperti yang aku lakukan saat ini." Di tempat yang berbeda, terlihat seekor ular yang sangat besar telah mengamuk di dalam sebuah dungeon yang dimasuki oleh Suho. Bahkan di saat itu, Esil dan juga si Abuk telah terlempar dengan cukup jauh setelah terkena sebuah serangan yang dilancarkan oleh ular itu. Kemudian ular raksasa itu langsung bersiap untuk melancarkan serangan yang berikutnya kepada mereka berdua. Akan tetapi pada sisi yang lain, Suho langsung melompat dan menangkap tubuh ular itu dengan menggunakan kedua tangannya. Seketika itu juga ular raksasa itu langsung mengamuk agar ia bisa melepaskan cengkraman Suho dari tubuhnya. Melihat keganasan ular raksasa itu, mereka bertiga sangatlah panik. Mereka begitu khawatir apakah Suho baik-baik saja setelah terkena amukan ular itu. Akan tetapi Suho sama sekali tidak menyerah begitu saja meskipun tubuhnya terhempas berkali-kali ke atas tanah. Lalu ia pun mengerahkan segala kekuatannya agar ia bisa menghancurkan ular itu yang bahkan sisiknya sekeras baja. Memang benar adanya usaha Suho untuk bisa mengalahkannya tidaklah sia-sia karena ular raksasa itu telah mati dengan tubuh yang telah hancur. Kemudian setelah berhasil mengalahkan ular itu, Suho pun langsung melompat untuk berkumpul bersama Beru dan juga yang lainnya. Dan di saat yang bersamaan, bocah itu berkata, "Wahai manusia, ketika kekuatanku telah berkumpul, maka invasi yang sebenarnya akan dimulai di saat itu juga." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.